Ya, Ahmad Wahid. Baik. Terima kasih. Monggo bisa kita lanjut. Mbak Ijra bisa mematikan apa namanya camnya. eh Mas Imam Haromen. Ayo, monggo Mas Imam Haromen. Yang lain selain yang apa namanya presentasi, monggo cam bisa dimatikan sama di mute audionya. Oke, oke. Monggo Mas Imam sudah siap? Coba, Pak Muslimin, sebagai mentornya. Pak Mukhlisin, Mbak. Pak Nah, Mus Mukhlisin. Mohlisin. Mukhlisin. Pak Mukhlisin. Nggih. Ngapunten Pak Mukhlisin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ya seperti yang lain Pak Mukhlisin, nanti setelah Mas Imam mempresentasikan 7 menit, nanti lanjut dengan memberikan penguatan, ya kurang lebih 3 menit Pak. Oke. Monggo Mas Imam langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau Yang saya hormati Bapak Maliki selaku moderator, kemudian yang saya hormati Bapak Kasiman selaku penguji, dan yang saya hormati Bapak Mulisin selaku mentor saya. Pada kegiatan aktualisasi kali ini, saya mengambil tema yaitu sosialisasi pendaftaran nikah mandiri, di mana pendaftaran mandiri ini melalui media SIMKA. Latar belakang permasalahan yaitu sebagai aparatur sipil negara atau ASN khususnya penghulu, saya memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan seputar pernikahan yang berkualitas dan memandu pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Fondasi dari hal ini adalah pernikahan yang sah secara syariat dan tercatat secara hukum. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan di era digital ini, pemerintah telah berupaya meningkatkan layanan melalui pembuatan website SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah untuk memudahkan pendaftaran nikah secara mandiri dan berbasis daring. Sedangkan tantangan yang dihadapi yaitu pemanfaatan website SIMKAH yang masih minim. Berdasarkan data dan wawancara yang saya lakukan kepada P3N dan yang saya temukan di SIMKAH, bahwa pada bulan September tercatat hanya satu pasang dari 23 pasang calon pengantin yang mendaftar secara mandiri. Kemudian dalam kegiatan ini saya mengambil 5 isu, yaitu pertama, penggunaan website SIMKAH yang belum optimal, di mana calon pengantin kesulitan mengakses dan memanfaatkan SIMKAH karena pengetahuan teknologi yang minim dan kurangnya literasi. Kok suaranya kok nggak kedengaran deh? Boten kedengaran, Pak. Putus-putus. Oh, Pak Kasimin mendengarnya gimana? Putus-putus juga. agak putus-putus Pak Oh Maliki. iya, nggak putus-putus Mas. Diulangi identifikasi Ya, isu aja makanya. Coba ya langsung ke diulangi nganu dari aja ini ya. ya. Langsung ke isu. isu, core isu, kemudian langsung ke langkah-langkah kegiatannya. Langsung kita aja Mas. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya efektivitas materi bimbingan pranikah, di mana penyampaian materi kurang efektif akibat keterbatasan waktu dan tempat, serta kompleksitas materi bimbingan yang seharusnya terstruktur dan lebih baik. Kemudian, isu yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman pentingnya pencatatan nikah, di mana banyak pasangan yang belum menyadari bahwa pencatatan nikah adalah langkah hukum krusial untuk melindungi hak dan status mereka di mata negara. Kemudian yang keempat yaitu minimnya layanan informasi berbasis teknologi, di mana masyarakat gemuk sulit untuk mendapatkan informasi terbaru dan terperinci terkait pelayanan keagamaan dan prosedur di KUA secara cepat dan mudah. Kemudian masalah selanjutnya yaitu kesiapan mental dan spiritual catin yang belum merata, di mana bimbingan perkawinan seringkali terlalu fokus hanya pada aspek spiritual dan kurang memperhatikan pembentukan aspek mental. Kemudian isu-isu tersebut saya analisis menggunakan analisis isu metode APKL dan USG,
di mana pemanfaatan SIMKah memiliki nilai paling tinggi, yaitu aktualnya memiliki nilai 5, problematik memiliki 5, kehalayakan memiliki 5, dan layaknya memiliki 5. Maka pemanfaatan media SIMKah yang belum optimal saya angkat menjadi core isu pada aktualisasi kali ini. Kemudian isu ini saya perinci lagi, saya Masuk ke jabarkan lagi. kegiatan Mas ya. Waktunya Oke. Mas. Langsung kegiatan mawon nggih. Kemudian gagasan pemecahan isu, yaitu yang pertama konsultasi dengan Iya. kepala KUA, di mana saya mempersiapkan bahan dan mengatur jadwal pertemuan untuk mendapatkan arahan, masukan, dan legalitas rencana sosialisasi. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan konten digital, di mana saya membuat video tutorial langkah demi langkah, flyer informatif, dan menyiapkan folder Google Drive berisi contoh format file pendaftaran nikah mandiri di SIMKah. Kemudian langkah ketiga yaitu pengunggahan ke kanal KUA. Saya mengunggah video tutorial ke kanal YouTube, menyimpan format-format file di Google Drive, dan memosting flyer informatif di Instagram resmi KUA Kecamatan Gemo. Kemudian pemupublikasian dan penyebarluasan. Saya menyebarluaskan link konten ke media sosial personal dan komunitas, serta melalui selebaran fisik di tempat-tempat strategis di wilayah Kecamatan Gemo. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan yang saya lakukan yaitu mengevaluasi hasil sosialisasi dengan menyusun dan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat. Kemudian merekap hasil survei dan menyusun menjadi laporan. Sedangkan jadwal kegiatan aktualisasi yaitu minggu pertama saya melakukan konsultasi dan pengumpulan materi. Karena minggu pertama hanya 2 hari, maka hanya kegiatan itu yang saya lakukan. Kemudian minggu kedua dan ketiga saya melakukan pembuatan video tutorial dan desain flyer konten serta contoh format file-file berkas pendaftaran. Kemudian minggu ketiga dan empat pengunggahan konten dan peluncuran sosialisasi resmi di media sosial. Kemudian minggu 4 dan 6 pemupublikasian intensif dan penyebaran link melalui berbagai kanal dan selebaran di berbagai tempat strategis. Kemudian minggu ke-6 dan 7 evaluasi, kemudian survei kuesioner dan penyusunan laporan akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tinggal 10 detik. Terima kasih Mas Imam. Monggo bisa dilanjut kepada Pak Muhlisin, bisa memberikan penguatan maksimal 3 menit. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Maliki selaku moderator, juga Bapak dari Predikat, Bapak Dr. Haji Kasiman Mahmud, juga peserta besar Mas Imam Haromain. Saya selaku PLT Pak Kepala KUA Kecamatan Gemo, definitif KUA Kecamatan Ngampel. Bulan ini Mas Imam mengikuti lajar isu yang diajukan berkaitan dengan aktualisasi eh, SIMKah. Pada dasarnya saya sangat mendukung sekali Pak. Akan tetapi sebenarnya SIMKah itu ada sejak lama, mulai dari SIMKah model desktop, SIMKah model semi website, dan sekarang sudah website. Tentu dalam hal ini sebenarnya sudah terjadi dari lama, tetapi sampai sekarang masyarakat kurang responsif sekali Pak dalam rangka seperti itu. Hampir semuanya yang mendaftar online-nya itu masih melalui pihak ketiga. Nggak tahu ini P3N sebenarnya legalitasnya bagaimana, walaupun di PMA 30 ada, tapi juknisnya dari perdirjennya belum keluar. Oleh karena itu yang paling agak susah, mungkin Mas Imam bagaimana mengubah mindset dan main kultur yang ada di masyarakat. Nah, selama ini kadang-kadang kita masih kurang, tetapi sebenarnya dari KUA sendiri dari dulu sudah berusaha untuk mensosialisasikan, Pak. Tetapi dalam rangka mindset masyarakat dan kultur yang ada, sedikit agak susah sekali mengubah seperti itu. Selain itu tidak lepas daripada lintas sektoral yang berkaitan dengan
administrasi pernikahan tentu dimulai dari desa. Itu kadang-kadang dari desa sendiri itu mindset dan kulturnya juga agak berbeda. Oleh karena itu, saya mengharap dari Besar Mas Imam Harumain ini bisa mengubah mindset dan kultur dari masyarakat itu, berusaha untuk mendaftar mandiri sekaligus biar jelas berkaitan dengan hal-hal prosedur pernikahan. Oh, agak Oke. suaranya agak tidak masuk saya Pak Nih, ini. Nah, ya, Oke, halo. oke. monggo lanjut, Sekali nggih, lagi lanjut. saya sangat mengapresiasi dan mendukung mudah-mudahan ke depan Kementerian Agama kaitan dengan pernikahan karena KUA merupakan ujung tombak, merupakan estalase dari Kementerian Agama semakin lebih baik dalam rangka pelayanan, utamanya adalah di bidang nikah dan di bidang urusan keagamaan yang lain. Demikian Pak, dari saya selaku Ya. mentor, saya mengapresiasi dan mendukung sekali bagaimana mengaktualisasi SIMKA ini benar-benar mampu mengubah mindset dan kultur yang ada di masyarakat. Saya akhiri Pak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhsin. Monggo bisa dilanjut Pak Kasiman. Ya, Waktunya sebelumnya. terima kasih. Pertama Mas Imam dan Pak Mukhlisin selaku mentor. Yang pertama yang perlu saya komentari, saya, keluarga besar kan Kemenak Jawa Tengah, merasa bersyukur generasi-generasi muda yang lolos seleksi di kan Kemenak dimanapun berada, sesuatu seleksi yang transparan, akuntabel, dan tanpa ada iming-iming kualitas dan kompetensi. Kemudian selanjutnya Pak Imam ini lulusannya S1-nya di mana Mas Imam? Di IAIN Sunan Kudus, Pak. IAIN, Hah? IAIN Kudus. Dulu masih IAIN, Pak. IAIN Kudus ya. Baru Oke, jurusannya syariah. bukan, jurusannya Usuluddin. Volumenya agak gede ya, Usuluddin. Oke. Eh, begini, dari sisi judul, sosialisasi pendaftaran nikah melalui medsos. Kalau sosialisasi itu konotasinya adalah langsung ya, sosialisasi PMA ini, sosialisasi ini. Itu konotasinya langsung ya, tidak melalui media sosial. Tapi karena, terus yang kedua, masalah focusing, fokus pembahasan panjenengan itu, apakah hanya fokus meningkatkan eh, pendaftaran nikah itu melalui online? Karena judul dengan isu yang dibahas itu tidak terlalu match, tidak terlalu pas. Kalau seandainya judulnya sosialisasi, saran saya jangan sosialisasi, efektivitas pendaftaran nikah melalui media sosial. Karena nanti dengan media sosial, dengan berbagai apa namanya sosialisasi melalui media sosial itu pun, apakah sudah efektif eh, kepada calon pengantin itu mendaftarkan sendiri atau mendaftar secara online. Nah, fokusnya ini mendaftar secara online atau mendaftar sendiri. Ini harus dibedakan. Nah, kalau judulnya ini kan sosialisasi pendaftaran nikah melalui medsos, media sosial. Jadi pendaftarannya melalui medsos. Apakah itu Betul, Pak. mengapa kemudian isunya kemudian menjadi kurang eh, ku- eh, kurang efektifnya materi bimbingan nikah karena yang judulnya bagaimana supaya calon pengantin itu mendaftar sendiri atau melalui media sosial kok hubungannya dengan apa materi bimbingan pranikah ini tidak terlalu match. Nah, coba nanti disinkronkan judul dengan isu yang dimunculkan. Kalau umpamanya jenengan membuat materi sosialisasi melalui media. Medianya apa? Umpamanya TikTok, WA Group, YouTube, Twitter, Instagram. Itu kan artinya supaya masyarakat tahu dengan dengan
sosialisasi panjenengan melalui media sosial itu sehingga masyarakat kemudian bisa mendaftar sendiri atau mendaftarnya melalui media sosial tidak langsung ke kantor. Apakah seperti itu? Coba nanti difokuskan sedikit. Nah, kemudian yang menjadi contoh itu KUA mana? Gemuh. Oke, Pak. KUA Gemuh, Pak. Yang Nah, coba jadi nanti juga dimunculkan eviden-eviden yang berkaitan dengan eh, paling tidak tahun eh, per tahun lah, umpamanya nggak usah per tahun, per bulan lah, umpamanya bulan ini nikahnya berapa, daftarnya dibantu P3N berapa, daftarnya sendiri berapa, daftar melalui media massa berapa, supaya kita betul-betul aktualisasi panjenengan ini nanti bisa memberi manfaat kepada KUA Gemuk. Umpamanya yang daftar melalui media sosial satu, yang daftar melalui pengantinnya langsung tiga, yang daftar melalui kesranya atau lebihnya atau P3N sudah tidak ada, umpamanya 60. Ini kan artinya tidak efektif selama ini bahwa diharapkan oleh KUA itu pendaftaran semuanya dilakukan oleh calon pengantin, lebih bagus lagi dengan media sosial. Pak Muhlisin, memang di KUA-nya sudah banyak yang melakukan pendaftaran melalui media sosial? Belum? Secara umum belum, Pak. Artinya belum satu pun melalui Persentasenya medsos? Belum satu pun? ada, sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ada, tetapi persentasenya kecil, Pak. Nah, oke, kalaupun ada kan Sudah tetap. ada, tapi persentasenya kecil. Nah, saya juga Halo? mantan KUA ya, jadi tahu persis bahwa niatnya Mas Imam ini bagaimana supaya masyarakat itu datang ke KUA sendiri, supaya tidak lagi eh, dibantu oleh orang lain sehingga transparansi biaya, kemudian eh, tidak lagi kemudian ada tambahan-tambahan dari biaya nikah yang nikah di kantor tidak membayar, kemudian nikah di luar kantor itu kemudian bayar 600.000. Jadi dari sisi judulnya mungkin tolong nanti jangan sosialisasi lah, ya, agak keren sedikit lah, efektivitas pendaftaran nikah melalui media sosial. Nanti jalurnya media apa saja, eh, apa yang kemudian bisa dilakukan agar masyarakat itu lebih tahu tentang pernikahan. Itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Eh, So far apa yang jenengan lakukan ini artinya mengarah kepada perbaikan tata kelola kantor urusan agama. Sejauh ini sebenarnya kantor urusan agama itu sudah bagus menurut saya, sudah transparan. Tinggal kemudian membuat efektif secara metode pendaftaran, kemudian nanti bisa diketahui oleh orang banyak tanpa bantuan dari pihak manapun. Saya kira itu coba dijelaskan sedikit lah masalah judul sama isu yang jenengan bahas ini. Iya, Pak. Cobi kalau jelaskan malah ya. Jadi sih isunya itu membahas tentang kurangnya efektivitas penggunaan SIM-K. Jadi sebenarnya itu, Pak. Jadi intinya fokusnya hanya pada sosialisasi penggunaan website SIM-K melalui media sosial. Jadi media sosial hanya digunakan untuk sosialisasi. Pendaftarannya hanya melalui SIM-K. Sebenarnya seperti itu, Pak. Berarti kan tidak ada hubungannya dengan bimbingan materi Menikah. pranikah. Oke. Nah, yang tidak ada hubungannya dengan bimbingan pranikah itu nanti di-delete saja. Yang ada hubungannya dengan pendaftaran melalui web SIM card saja, gitu nggih? Harus Iya, ada Pak. yang dikurang. Yang tidak perlu ini Pak Mulisin tolong di-review lagi. Iya. Itu nggih. Tidak Iya, perlu Pak. juga. Kalau memang tidak perlu ada isu yang tidak ada terkaitannya dengan pendaftaran itu ya tidak perlu dimasukkan, dan isunya juga tidak banyak, nggak apa-apa. 3 Oke. saja umpamanya nggak masalah. Gitu nggih. Oke. Ah, Ya, ya. bentar, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Saya ingin nambahi. Artinya begini, Pak. Memang
yang dimaksud Mas Imam sebenarnya sosialisasi dan efektivitas daripada penggunaan SIM-card itu, Pak. Tapi endingnya itu memang saya juga agak bingung, Pak. Endingnya kok menuju ke arah sana gitu loh. Ini fokusnya kan dari awal muaranya ke sana, hulunya jadi berbeda, Pak. Oh, Ya, ih, jadi Seperti begitu, Pak. itulah. Ini yang Oke, iya, jadi ini Mas kendala Imam. utamanya sebenarnya mengubah mindset itu, Pak, di masyarakat, Pak. iya, Ini, Pak. Ya, Ya. mengubah Oke, mindset. makasih, Pak. Nanti biar lebih oke, fokus, lebih terarah, Pak. Ya, lebih siap, terhadap, lebih siap. fokus ya. Jadi Di, bagaimana supaya Oke, sosialisasinya itu sampai ke masyarakat, masyarakat kemudian feedbacknya mendaftar sendiri, apakah melalui website atau langsung ke KUA sendiri. Intinya gitu Pak Maliki. betul, oke, Pak. G. Oke. Betul. Terima Oke. kasih Pak Oke, Kasiman. Pak. Ya, Mas Oke. Imam sudah Terima kasih, bisa terima kasih. bisa Ya, Pak. menangkap nih apa Ah, yang disampaikan Pak Insya Allah Kasiman tadi bisa, Pak. berkaitan dengan judul. Nanti tolong bisa disinkronkan dengan isu-isu. Kemudian mungkin di kegiatan-kegiatan apa eh, kreatifnya bisa disesuaikan yang tidak berkaitan dengan pendaftaran. Mungkin yang materi ini kan tadi bisa dirubah. Itu Mas ya. Terima kasih Bapak Kasiman sudah memberikan masukan berkaitan dengan rencana aktualisasi. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, Terima kasih. oke. Mau kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Muhlisin wabarakatuh. Ye, bisa mohon, meninggalkan mohon. breakout Ye, room. mohon Monggo. undur diri, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ye, Ye, undur ye, diri, ye. Pak. Ye. Matur nuwun sami-sami. Ye. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan yang ketiga yaitu Mbak Fadilah.